Gunung menjadi salah satu tempat yang biasa dijadikan tempat orang untuk melakukan berbagai ritual. Salah satunya ada goa yang tersembunyi di daerah Lebak, Banten yang tak banyak orang ketahui, yaitu Goa Gunung Walet. Konon di sini terdapat pesugihan siluman kelelawar yang tumbalnya harus dengan 7 nyawa bayi. Seorang narasumber memberikan pengalamannya terkait dengan pesugihan tumbal 7 bayi ini, di mana temannya terpaksa mengikuti pesugihan tersebut agar terlepas dari jerat kemiskinan. Namun, alih-alih mendapatkan kekayaan, temannya ini malah berakhir linglung dan menjadi orang dalam gangguan jiwa karena ia gagal dan terlena lupa menepati janjinya untuk menumbalkan 7 nyawa bayi. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Dan ketika Toto menoleh, dia terbelalak. Nyawa hampir keluar dari tubuhnya. Saking takut dan tak percaya melihat sosok kelelawar seukuran manusia berdiri di depan Toto dengan mata yang begitu merah tajam menatap ke arah Toto. Kelelawar itu perlahan berubah wujudnya menjadi seorang laki-laki dengan kulit yang begitu hitam legam. Hanya mata merahnya yang terlihat. Kulit si makhluk di hadapan Toto menyatu dengan kegelapan goa. Makhluk itu pun mulai berbicara. Yang inti, makhluk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, Baraya KMS dimanapun berada. Kisah kali ini masih seputar tentang pesugihan. Pesugihan yang tentunya hanya bisa kalian dengar di channel ini dan tak ada di channel-channel yang lain. Tempatnya begitu baru dikenal. Mungkin orang di sekitaran lokasi tempat pesugihan sudah tahu, namun ditutup-tutupi. Dikarenakan keberadaan lokasi pesugihan ini itu memang begitu tersembunyi. Kalau bukan orang yang punya akses ke juru kunci, tentunya tak bisa sembarangan datang ke lokasi yang tepat berada di sebuah gunung di daerah Lebak, Banten. Akang sendiri pun baru mengetahui ternyata di daerah Lebak, Banten ada sebuah gunung yang begitu asing. Terdapat sebuah goa yang oleh beberapa orang dijadikan untuk melakukan ritual pemujaan. Kisah ini dibagikan oleh salah satu kenalan Akang yang bernama Kang Noeng, di mana dulu sekitar tahun 2010 Kang Noeng beserta dengan kawan seperjuangannya datang ke daerah Lebak, Banten, menemui seorang sesepuh untuk diantar melakukan pesugihan di Goa Gunung Walet. Nah, Gunung Walet sendiri Akang pun baru dengar. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bisa kalian infokan keberadaan gunung yang disebut Gunung Walet ini. Karena Akang sendiri betul-betul tak tahu keberadaan gunung tersebut. Menurut Kang Noeng, beberapa puluh tahun yang lalu,
Noeng beserta dengan sahabat karibnya, teman seperjuangannya yang bernama Toto. Mereka berdua merintis usaha dari nol. Awalnya dulu Noeng dan Toto hanyalah buruh tebang kayu, bekerja kepada seorang pemilik penggergajian kayu di daerah tempat tinggal Kang Noeng. Semasa mereka berdua bekerja, mereka berandai-andai, berangan-angan ingin mempunyai usaha sendiri seperti majikannya. Sampai satu saat keinginan mereka itu akhirnya terpenuhi. Awal merintis menjadi seorang bandar kayu dengan modal yang tidak seberapa, mengandalkan relasi yang begitu banyak yang sudah mereka kenal. Bisnis jual beli kayu pun mulai mereka lakukan. Makin lama usaha yang mereka rintis ini semakin berkembang, sampai bisa mendirikan pabrik pemotongan kayu yang bahan bakunya mereka beli sendiri dari para petani. Dari hasil usaha itu, Noeng dan Toto bisa menghidupi pasangan mereka, keluarga kecilnya. Sejahteralah kehidupan kedua orang ini. Namun satu ketika, sekitar pertengahan tahun 2008, Noeng dan Toto terlibat sebuah kasus di mana mereka menampung kayu-kayu jati ilegal yang dicuri oleh sekelompok orang dari perhutani. Mereka berdua pun jadi tertuduh, jadi tersangka sebagai penadah, yang mengakibatkan ancaman kurungan penjara menanti mereka berdua. Noeng dan Toto berusaha semampu mungkin agar jangan sampai terseret dan mendekam di penjara. Karena memang awalnya mereka berdua ini tak tahu kalau kayu-kayu jati yang mereka beli itu dari hasil mencuri. Sampai akhirnya, mau tak mau, keluarga Noeng dan Toto menggelontorkan uang yang cukup banyak sampai menghabiskan hampir separuh dari harta benda milik mereka berdua. Itu pun mereka masih tetap ditahan hampir 1 tahun lamanya. Selama ditahan di penjara, otomatis pabrik pengolahan kayu milik mereka berdua berhenti beroperasi. Modal habis, bahkan harta yang ada sebagian dijual untuk biaya kehidupan istri-istri mereka. Terlebih lagi Toto yang memang mempunyai 2 orang istri selama menjadi pengusaha kayu bersama Noeng. Singkat cerita, 1 tahun lamanya mereka ditahan, akhirnya bisa menghirup udara bebas. Toto dan Noeng pun menjadi pengangguran karena aset yang mereka miliki sudah hampir habis terjual. Toto sendiri hanya tinggal memiliki rumah yang dia tinggali bersama istri mudanya. Sedangkan istri tua, sewaktu Toto di tahanan, di penjara, memilih untuk menggugat cerai Toto. Satu saat, sekitar 3 bulan selepas si Toto dan Noeng keluar penjara, Noeng ini datang berkunjung ke rumah Toto. Saat itu malam hari, Toto sendiri yang sedang tiduran bersama Nani istrinya terbangun ketika mendengar ketukan pintu dari luar. "Ah, itu siapa yang ketuk-ketuk pintu?" ucap Nani. "Gak tahu, Neng, sebentar, akang keluar dulu." Toto pun keluar kamar. Begitu pintu dibuka, "Loh, Eng, dari mana?" Sengaja toh. Ada yang mau diurus lah. Mau minta bantuan sekalian." "Bantuan?
Bantuan apa? Nantilah, ngomong di dalam saja, ucap si Noeng. Noeng pun masuk bersama Toto. Nani yang keluar ternyata yang datang adalah sahabat dari sang suami, lantas berbasa-basi dan membuatkan 2 gelas kopi. Selepas itu Nani masuk kembali ke dalam kamar. Nah di situ Noeng mengawali pembicaraannya. Gini Tok, ada kerjaan. Memang duitnya nggak seberapa, tapi lumayanlah buat kita berdua merintis kembali usaha yang sudah lama bangkrut. Kerjaan? Kerjaan apa, Eng? Begini, Tok. Seminggu yang lalu, si Pak Kaswaja, relasi kita dulu dari Bandung, datang ke rumah. Dia lagi butuh kayu. Katanya lagi ada proyek, Tok. Nah, kebetulan ada yang mau jual kayu di daerah Ciamis. Langganan kita juga, Tok. Kamu pasti ingatlah kalau ketemu sama orangnya. 2 kali loh dulu kita beli kayu albasi dari beliau. Waduh, Eng, bukannya gak mau. Duit dari mana buat modal sama buat biaya operasional? Kayu kan mesti dibeli. Ya itu, Tok. Makanya datang kemari tuh gak perlu kamu mikirin masalah modal. Soalnya yang punya kayu sudah mau cuman dibayar DP doang. Sisanya nanti sebulan lagi baru dilunasi. DP berapa, Eng? Gak besar sih. DP-nya cuma 10 juta. Udah tak survei, udah tak hitung. Paling nilainya sekitar 25 juta. Itu sudah berikut buat biaya angkut. Tahu beres aja lah. Toto pun mangguk-mangguk. Lantas dia menanyakan, berapa total keuntungan yang didapat nanti selepas kayu itu dibeli Pak Kaswaja? Noeng tersenyum. Lumayan, Tok. Kita modal 10 juta. Harga kayu 25 juta sama biaya operasional. Itu kita masih punya untung 20 juta. Tak kasihlah 60% kalau kamu mau, ucap si Noeng. 60%? Gak salah kamu, Eng? Ya enggak lah, gak salah. Tapi ya nanti kalau uang dari Pak Kaswaja sudah cair. Di sini Toto agak heran. Biasanya 50-50. Bahkan kadang dia cuma dapat bagian 30%. Karena ini semua modal, akses segala macam itu Noeng yang punya. Tapi Toto ini begitu percayalah sama si Noeng. Singkatnya, selepas sepakat, kayu pun mulai mereka tebang. Selepas ditebang, langsung diantarkan oleh Noeng ke tempatnya Pak Kaswaja di daerah Bandung sana. Namun, selepas uang mereka berdua terima, Toto agak heran. Eng, ini duit masih 45 juta. Emangnya ke si petani belum kamu bayar sisanya? Nanti ajalah, Tok. Kita puter dulu nih duit. Kita jadiin modal lagi. Kebetulan, Tok, ada bisnis kecil-kecilan di daerah Banten. Banten? Jauh banget, Eng. Ya lumayan lah. Ini bisnis, walau kecil-kecilan, tapi nanti hasilnya gila-gilaan, Tok. Bisnis apa, Eng? Alah, kau tinggal ikut aja lah. Pokoknya nurut, temenin aja. Kita nanti berangkat langsung ke Banten, ke daerah Lebak. Toto hanya geleng kepala saja. Namun sebelum itu, Toto minta sejumlah uang untuk biaya sehari-hari istrinya. Dikasih sama si Noeng waktu itu sekitar 3 juta. Mereka berdua pun akhirnya sepakat akan pergi ke Banten mengurus bisnis kecil-kecilan Noeng yang gak tahu bisnis apa. 1 minggu selepas berbicara saat itu, Noeng dan Toto itu berangkat berdua langsung ke daerah Lebak, Banten.
Menurut Kang Noeng, mereka berangkat saat itu Senin sore. Berhubung Toto nggak bisa nyetir, Noeng sendirilah yang nyetir ke Banten sampai beberapa kali istirahat di tengah perjalanan. Saking capeknya dan begitu santai bawa mobil ke sana. Hari Rabu pagi, Noeng dan Toto baru masuk ke daerah Banten sana. Eng, masih jauh nggak? Ya kira-kira 1 jam lagi lah dari lokasi ini. Kita cari warung dulu, kita istirahat, ajak si Noeng. Toto ya cuma ngintil. Ngopi di sebuah warung. Sambil ngopi, disitulah Noeng mengatakan maksud tujuan sebenarnya berangkat ke Banten minta diantar sama Toto. Tok, sebenarnya gini Tok. Saya minta kamu temenin ke Banten. Sebenarnya bukan mau ngurus masalah bisnis. Loh, terus mau ngapain, Eng? Ada-ada aja kamu mah. Gini loh, Tok. Terus terang saja. Saya datang ke Banten. Mau nemuin seorang dukun. Namanya Abah Karim. Abah Karim? Dukun? Mau ngapain, Eng? Mau ngapain datang ke dukun? Adalah, Tok. Terus terang saja. Aku sudah capek, Tok. Sudah capek hidup seperti ini. Semenjak kita keluar dari tahanan, usahakan bangkrut, modal nggak ada. Duit yang dulu 10 juta dipakai DP. Itu duit hasil pinjem dari mertua, Tok. Waduh. Terus buat bayar petani gimana? Ya itulah gampang. Karena yakin nih, Tok. Pasti berhasil. Pasti sukses dengan bantuan Abah Karim. Toto masih nggak mau bantu apa si Abah Karim ini. Sampai akhirnya Noeng pun berterus terang kalau dia nemuin Abah Karim mau diantar pesugihan. Edan no, edan kamu. Ngapain ikut pesugihan? Bahaya. Itu kan pakai tumbal. Alah, masalah tumbal masalah nanti, Tok. Saya juga nggak tahu mesti pakai tumbal atau tidak. Lah terus kamu tahu dari mana, Eng? Kalau tuh dukun yang namanya Abah Karim bisa ngasih pesugihan. Adalah, Tok, dari kenalan juga. Ya sama-sama tukang kayu seperti kita. Toto pun hanya bisa menghela napas saja. Mau tak mau, karena sudah terlanjur sampai di daerah Banten, Toto pun akhirnya mengikuti keinginan Noeng sahabatnya. Bahkan si Noeng ini menjanjikan Toto akan mendapatkan sejumlah uang. Bahkan akan dikasih modal buat usaha kalau pesugihannya lulus dan berhasil. Ini 2 orang, ini sudah muluk-muluk dulu. Ritual juga belum, pesugihan juga belum, tapi pikirannya udah kemana-mana. Sampai akhirnya tibalah mereka di sebuah pekampungan. Pekampungan yang masih begitu asri, khas pedesaan. Bertanya ke beberapa orang yang mereka temui di perjalanan. Toto dan Noeng pun diantar salah satu warga di sana langsung menuju ke rumah Abah Karim. Karena jalan yang begitu sempit berupa jalan setapak saja, mobil pun Toto titipkan di salah satu warga kampung di sana. Singkatnya, tibalah mereka berdua diantar seorang warga ke rumah Abah Karim. Yang kebetulan, Abah Karim waktu itu sedang duduk begitu santai di teras rumah panggungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Jang, bawa siapa? Ini Bah, ada tamu. Tamu jauh Bah, dari Banjar nyariin Abah. Banjar? Banjar mana? Itu Bah, Ciamis. Oh, Ciamis. Alhamdulillah. Ya sudah, kita ngobrol di dalam. Ajak Abah Karim. Sedangkan si Ujang yang mengantar Toto dan Noeng langsung pamitan. Tentunya diberi selembar uang sekedar buat beli rokok oleh si Noeng.
Mereka berdua bertamu di rumah Abah Karim. Awalnya hanya basa-basi bertanya kabar, daerah tempat tinggal dan sejenisnya. Sampai akhirnya Abah Karim yang seperti sudah tak sabar. Dia pun bertanya maksud tujuan Noeng datang menemuinya. Sudah. Dari tadi ngomong ngaler ngidul. Sebenarnya Jang Noeng ini mau apa? Ada perlu apa jauh-jauh datang menemui Abah? Begini, Bah. Sebenarnya kedatangan saya jauh-jauh ke sini itu saran dari salah satu kawan saya, Bah. Kawan? Siapa? Namanya Kang Jamal, orang Sumedang, Bah. Katanya dulu Kang Jamal itu dibantu usahanya sama Abah Karim. Si Jamal, Sumedang. Lupa lagi Abah mah. Banyak soalnya yang datang ke Abah minta bantuan. Memangnya bantuan apa yang kalian butuhkan? Itu, Bah, saya pengen seperti Kang Jamal, diantar pesugihan sama Abah. Pesugihan? Abah mah gak pernah ngantar orang pesugihan. Waduh, Bah, tolonglah, Bah. Saya tahu itu juga dari Kang Jamal. Abah yang ngantar, katanya ke Gunung Walet, Bah. Mendengar nama Gunung Walet, Abah Karim langsung terdiam. Begitu kaget, seolah nama Gunung Walet itu begitu sakral buat Abah Karim. Sebentar. Apa Abah nggak salah dengar? Enggak, Bah, nggak salah. Saya mau diantar pesugihan ke Gunung Walet. Jang, Gunung Walet itu gunung sakral. Gunung yang dikeramatkan, angker. Orang sini saja tak berani main-main ke daerah Gunung Walet. Masih wingit. Memang Abah pernah nganter orang ke Gunung Walet buat ritual pesugihan. Tapi perlu Ujang ketahui, syarat pesugihan di Gunung Walet itu berat, Jang. Berat. Bagaimana, Bah? Berat. Karena penghuni goa Gunung Walet, tempat pesugihan itu, minta tumbal nyawa manusia. Waduh, bener kan, Eng? Pasti pakai tumbal, ucap si Toto. Noeng pun memang terdiam. Agak bingung juga. Tumbal manusia. Kira-kira tumbalnya harus usia berapa, Bah? Apa ada kriteria tertentu? Ya tentunya ada. Penguasa goa di Gunung Walet itu meminta tumbal 7 bayi. Terkesiap dong mereka berdua begitu mendengar persyaratan tumbal 7 orang bayi. 7 anak kecil. Dan bayi itu harus di bawah usia 1 tahun. Kalau lebih tak bisa digunakan jadi tumbal. Noeng dan Toto pun saling tatap kebingungan. Noeng ini gak punya anak. Maksudnya gak punya anak bayi. Anak-anaknya dah dewasa. Noeng pun menatap Toto. Tatapan yang begitu penuh arti seperti yang penuh harap. No, kok mandangnya gitu banget, No? Tok, istrimu kan baru melahirkan. Wah, kurang ajar kamu, No. Masa kamu mau numbalin anakku? Tok, dengerin dulu. Bah, begini, Bah. Terus terang, anak-anak saya udah pada gede semua, Bah. Yang punya anak bayi ya cuman kawan saya ini. Baru lahiran 2 minggu lalu, Bah. Ya mau bagaimana lagi? Karena untuk tumbal pertama mesti anak kandung si pelaku. Berarti Jang Noeng
gak bisa ikut pesugihan. Nah, kalau kamu, sambil nunjuk ke Toto, kamu bisa. Itu anak kandungmu yang baru lahir bisa dijadikan tumbal. Kalau kamu mau bersedia menumbalkan anak kandungmu itu. Duitnya gede, Jang. Miliaran. Usaha dilancarkan. Maksud Abah miliaran bagaimana, Bah? Langsung dikasih? Ya nggak gitu juga. Nggak langsung dikasih duit bleg 5 miliar. Enggak. Tapi itu akan diberi secara bertahap. Lewat usaha yang nanti akan Ujang lakukan. Lah dikira jin itu pegang duit kita, ya enggak. Tapi kamu akan dibantu mendapatkan uang miliaran selepas menumbalkan anakmu. Toto terdiam. Hati kecilnya terusik mendengar uang miliaran. Agak tergoda dia. Bagaimana? Apa kamu mau? Kalau mau, nanti Aki antar ke Goa Gunung Walet. Toto dan Noeng terdiam. Ya sudah, kalian pikir dulu saja. Karena sekali masuk ke jalan seperti ini, tak ada jalan untuk kembali, tak ada jalan untuk keluar. Hanya jalan satu arah, hanya jalan satu pintu. Bisa masuk, tak bisa keluar kembali. Pikirkan baik-baik. Tok, kita bicara dulu. Bah, permisi dulu ya, Bah. Saya mau ajak Toto bicara di luar, Bah. Sok, kalian bicarakan dulu, ucap Abah Karim. Lalu Toto dan Noeng pun keluar dari rumah Abah Karim. Nah, di luar, Toto masih terdiam. Nah, si Noeng terus merayu Toto. Tok, sudahlah. Masalah anak nanti kan kamu bisa bikin lagi. Si Nani itu kan masih muda. Terlebih kamu udah punya anak dari istri pertama. Kamu bayangin toh, cuman jalan ini satu-satunya yang bisa membuat kita berdua bangkit. Tapi No, apa nggak dosa kalau kita ikut pesugihan seperti ini? Ya Allah toh, yang namanya pesugihan ya pasti dosa. Tapi masalah dosa kan urusan belakangan. Nanti kita tinggal tobat. Pikir baik-baik toh. Tapi gak ada modal kalau kamu setuju toh, masalah modal ya aku yang bayar, aku yang modalin. Duit kayu yang kemarin itu sengaja tak dibayar langsung ke petani. Memang itu buat modal kita ritual di sini. Cuman ya, gara-gara gak punya anak berarti kamu yang mesti maju ritual di Goa Gunung Walet. Tapi ini dijamin bakal berhasil. Pasti. Dan gak ada ruginya juga toh. Kalau gagal ya anakmu hidup. Uang kan dariku. Kamu cuma tinggal ritual saja. Ya sudahlah. Yuk, jalan, ucap si Toto. Noeng tentunya tersenyum bahagia mendengar sahabatnya ini siap dan sanggup menumbalkan anak kandungnya sendiri. Selepas itu, Toto dan Noeng pun kembali masuk ke dalam. Dan Toto langsung bicara kepada Abah Karim kalau dirinya siap melakukan ritual pemujaan, ritual pesugihan di Goa Gunung Walet dengan tumbal anak bayinya sendiri. Abah Karim tertawa, tawa yang begitu menyeramkan sampai membuat bulu kuduk Noeng berdiri. Terlebih di tengah Abah Karim yang tertawa tergelak-gelak, Noeng samar-samar melihat perubahan aneh di wajah Abah Karim. Sesekali terlihat
telinga Abah Karim seperti yang meruncing, seperti telinga kelelawar. Bagus, bagus. Kalau Ujang memang sudah siap, malam ini menginap di rumah Abah. Baru besok kita pergi ke Goa Gunung Walet untuk ritual. Nanti tengah malam, Jang Toto akan Abah ritualkan terlebih dulu. Akan Abah mandikan. Karena tak sembarangan masuk ke Gua Gunung Walet. Harus tubuh yang betul-betul bersih. Toto dan Noeng pun menyatakan kesanggupan serta kesiapannya. Namun Toto meminta kepada Abah Karim, "Abah, saya ini kan orangnya penakut, Bah. Kalau bisa, saya minta tolong Abah agar diizinkan kawan saya ini ikut menemani ritual juga di dalam gua." Tok, kan kamu yang mau jalan, Tok. Udahlah, Eng, kita kan berangkat berdua. Nanti kamu juga dapat hasilnya. Kamu harus ikut nemenin, no. Aduh, gimana, Bah? Memang boleh, Bah? Bisa. Walau nanti tempat kalian akan terpisah. Tapi bisa sama-sama berangkat ke dalam Goa Gunung Walet. Mendengar itu, Toto pun agak lega. Enak aja, yang niat pesugihan si Noeng malah jadi dia yang maju, ucap si Toto dalam hati. Selepas itu, mereka berdua pun istirahat di kamar di kediamannya Abah Karim. Singkatnya, sekitar jam 9 malam, Noeng dan Toto dibangunkan untuk memulai ritual pertama sebelum nanti memasuki goa di Gunung Walet. Toto rencananya akan dimandikan oleh Abah Karim sebagai salah satu bentuk persiapan. Toto ya hanya menurut saja. Waktu itu masih di ruang tamu. Toto pun diajarkan oleh Abah Karim mantra atau doa yang nanti harus dibaca ketika akan dimandikan oleh Abah Karim. Mantra itu pun dituturkan langsung Abah Karim, diikuti oleh Toto sampai 3 kali berulang-ulang, langsung bisa dihafal oleh Toto. Selepas itu, Abah Karim pun pamitan mempersiapkan semua keperluan untuk ritual mandi kembang. Persiapannya begitu lama. Toto dan Noeng sampai kesemutan duduk di ruang tamu menunggu Abah Karim. Lalu tepat jam 11 malam, Toto pun dipanggil. "Tok, tuh si Abah sudah manggil. Buru kamu samperin ke belakang. Saya nunggu di sini." "Iya, No." Toto pun langsung ke dapur. Di mana, Bah?" "Di sini, Jang, di luar," teriak Abah Karim. Toto pun keluar dari pintu dapur rumahnya Abah Karim. Ternyata tempat untuk mandi ritual itu di alam terbuka di halaman belakang Abah Karim. Yang memang di situ hanya ada satu-satunya rumah. Sisanya hanya kebun dan pepohonan saja. Toto pun disuruh menanggalkan seluruh pakaiannya, duduk di samping sebuah gentong dari tanah liat yang memang di atasnya itu sudah ditaburi oleh aneka rupa bunga-bunga. Sekarang, Bah? Ya sekarang atuh, Jang. Sok, sekarang Ujang duduk sila, pejamkan mata, tarik napas, tahan, dan baca doa yang tadi sudah Aki ajarkan. Iya, Ki. Sok, lakukan. Aki akan menyiapkan ritual yang lain. Toto pun menurut. Toto langsung memejamkan mata, duduk bersila, sedangkan terdengar di telinga Toto, si Abah Karim ini seperti sedang membakar sesuatu, entah dupa, entah kemenyan. Yang memang tak lama kemudian aroma wangi langsung tercium di hidung Toto. Setelah Toto menenangkan diri, serileks mungkin, konsentrasi begitu khusyuk,
Toto mulai merapalkan mantra yang diajarkan Abah Karim. Niat ingsun adus, ngadusi sedulurku papat kali mo badan, kaenem nyowo kapitu bumi, sang jobo mulyo rajo, teguh ayu kadi banyu, mulyo marengaku. Itu diulang-ulang sama Toto beberapa kali. Lantas, selepas selesai, napas dia keluarkan kembali. Toto begitu kerepotan, napas tersengal-sengal. Maklumlah, dia itu perokok berat, harus tahan napas begitu lama. Lalu Abah Karim yang sudah berdiri di samping Toto, dia berkata, "Jang, setiap Aki mengguyurkan air ke tubuh Ujang, mantra yang terakhir dibaca lagi." "Baik, Ki," ucap si Toto. Dia pun mulai memejamkan mata. Abah Karim menciduk air dengan bunga. Lantas dia kucurkan ke ubun-ubunannya Toto. Toto pun sambil memejamkan mata, ketika air mengguyur kepalanya, langsung membaca mantra sesuai perintah dari Abah Karim. "Manjing teguh rahayu Kang Santoso kagungane Allah." Air langsung menerpa tubuh. Nyiduk air kembali, diguyurkan lagi ke ubun-ubunan Toto. Toto terus mengulangi bacaan tadi. "Manjing teguh rahayu Kang Santoso kagungane Allah. Manjing teguh rahayu Kang Santoso kagungane Allah." Terus dibaca berulang-ulang sampai air satu gentong habis diguyurkan ke sekujur badan Toto. Hawa dingin yang menusuk tulang membuat tubuh Toto menggigil. Angin berhembus membuat tubuh semakin kedinginan. Toto pun lantas disuruh mengenakan kembali pakaiannya dan tidak diperbolehkan mengeringkan badan, karena air itu harus meresap sampai ke dalam tubuh Toto. "Jang, kenakan kembali pakaian. Kita langsung ke dalam. Ingat, jangan kau keringkan satu tetes pun air di badanmu itu." Baik, Bah." Toto pun lantas mengenakan pakaiannya, mengikuti Abah Karim masuk ke dalam. Singkat cerita, selepas di dalam rumah Abah Karim, Toto pun dituntun menuju ke kamarnya Abah Karim. Sedangkan si Noeng hanya menatap keheranan melihat Toto yang masuk dengan tubuh basah kuyup. Pandangan Toto mendelik ke arah Noeng, seperti merasa kesal, mungkin mengumpat dalam hati pula. Noeng hanya membalas dengan senyuman. Toto dibawa masuk ke dalam kamar Abah Karim, lantas disuruh tidur telentang. Tidur telentang di selembar kain kapan. Toto bergidik ngeri ketakutan. "Waduh, ini kan kain kapan, Boeh. Ki, ini saya harus tidur di sini?" "Iya, tidur di situ, telentang, pejamkan mata." Tapi Ki." Tenang atuh, gak bakal Aki kubur. Itu cuman buat alas tidur." Toto pun nurut. Melihat kain kapan yang sudah begitu kusam, bahkan terlihat noda-noda kecoklatan, Toto yakin itu pasti kain kapan hasil nyolong dari kuburan. Baunya aja bau mayat. Tapi ya mau bagaimana lagi? Perintah dari Abah Karim tak bisa dia tolak. Langsung Toto tidur telentang. Di atas kain kapan mungkin bekas jenazah. Ada yang aneh memang Toto rasakan. Ketika tidur telentang di atas hamparan kain kapan, aroma mayat, aroma minyak serimpi tercium begitu lekat, begitu kental, tajam. Toto sampai merinding, bulu-bulu betis aja ikut berdiri semua. Abah Karim mulai membakar kemenyan, yang dimana di samping tempat pembakaran kemenyan itu berbagai sesaji pun digelar. Toto sudah seperti ingkang menungso, lauk manusia.
seperti lauk ayam di samping nasi tumpeng, seolah siap disantap oleh makhluk halus yang akan didatangkan oleh Abah Karim. Pikiran si Toto udah kemana-mana tuh. Abah Karim pun mulai membaca-baca mantra yang tak bisa dia pahami, sambil menabur-naburkan kembang 7 rupa ke sekujur badan Toto. Selepas kembang ditaburkan, air diciprat-ciprat pula. Udah mah dingin bekas mandi tadi, dikepret-kepret air lagi sama si Abah Karim. Agak gerutu si Toto dalam hati. Namun apa daya, ritual itu tak boleh gagal. Di tengah tubuh yang diciprati air oleh Abah Karim, Toto di samping kiri telinganya, dia mendengar dan merasakan hembusan napas yang begitu dingin, baunya begitu busuk seperti bangkai. Toto yang memejamkan mata merasa penasaran karena seolah ada yang tidur di samping Toto. Toto pun sedikit memicingkan mata. Dari sudut mata kirinya, Toto melihat seekor pocong ikut tidur telentang tepat di samping Toto. Buru-buru Toto pejamin mata. Udah gemeter ketakutan dia. Dia tidur di samping mayat yang entah muncul dari mana. Tak sampai di situ, Abah Karim yang terus membaca mantra tiada henti, seperti yang memang mengundang rombongan makhluk halus berdatangan. Toto mendengar suara-suara langkah kaki masuk ke dalam kamar. Lalu mencium berbagai aroma yang tak dikenal oleh Toto, seperti campuran minyak, kembang, dan bangke. Desahan-desahan napas yang begitu menakutkan menerpa sekujur badan Toto. Seolah Toto sedang dihirup aromanya oleh mereka, seperti orang yang mau menikmati makanannya. Toto hampir tak sanggup, ingin rasanya pingsan saja, daripada harus merasakan hal-hal yang begitu menakutkan waktu itu. Sampai akhirnya bacaan mantra Abah Karim pun selesai. Lantas Abah Karim berkata, "Ujang, sok bangun, duduk sila Jang." Toto buru-buru buka mata, lantas bangun duduk menghadap Abah Karim. Dia celingak-celinguk. "Loh, Bah, sudah. Nanti Abah jelaskan. Duduk sila." Baik, Bah." Lalu Abah Karim mendekat, duduk tepat di belakang Toto, memegang kedua pundak Toto. Abah Karim pun mulai membaca jampi-jampi kembali. Singkatnya, selepas ritual itu semua selesai, Abah Karim pun menyuruh Toto terlebih dulu keluar ke ruang tamu, sedangkan dia akan menutup ritual malam itu. Toto buru-buru keluar. Ketika keluar dari kamar Abah Karim, bermaksud ke ruang tamu nemuin si Noeng, baru aja melirik, Toto kaget. Karena bukan sosok Noeng yang duduk di ruang tamu, tetapi dalam pandangan Toto, sosok yang duduk di kursi kayu itu adalah sesosok pocong. Namun, rasa terkejutnya Toto langsung hilang ketika sosok pocong itu berubah kembali menjadi Noeng kawannya. Sedangkan Noeng yang melihat kelakuan Toto seperti itu, dia hanya diam kebingungan. Tok, ada apa? Enggak. Toto pun buru-buru mendekat. Mukanya masih pucat. Ada apa, Tok? Aduh, Eng, tadi waktu keluar, bukan kamu, Noeng. Lah, terus siapa? Pocong. Mendengar itu, Noeng pun pucat ketakutan. Karena sedari tadi, dia itu diam di ruang tamu waktu Toto ritual, tapi Noeng mendengar di balik jendela dan dinding anyaman bambu rumahnya Abah Karim, itu seperti ada sosok yang melompat-lompat. Selama si Toto dalam kamar, itu Noeng menjamin mata. Ketakutan dia. Jadi, bener ya, Nok. Kalau tadi
itu banyak setan yang datang. Iya toh, memang benar. Astagfirullah, no. Kalau tahu kayak gini, kayaknya mending mundur, no. Baru ritual pertama aja, seremnya minta ampun. Apalagi nanti. Jangan mundur. Apa Abah bilang? Sekali masuk tak ada jalan keluar. Abah Karim langsung negur, sudah berdiri di belakang mereka berdua. Toto dan Noeng pun terkejut. Maaf Bah, iya Bah. Jangan mundur. Karena terus terang saja, nanti ketika ritual di goa, justru tak akan ada gangguan apapun. Badan kamu sudah Abah rituali, Abah lindungi, agar tak bisa disentuh oleh mereka yang berniat menggagalkan ritualmu nanti. Toh nanti pun Abah akan ikut ke goa juga. Hanya saja Abah berjaga dan menunggu di luar. Takut ada makhluk lain yang datang mengganggu kamu. Mendengar itu, barulah Toto dan Noeng merasa lega, merasa aman. Mereka kira akan ditinggal begitu saja ketika ritual nanti. Singkatnya, selepas itu, Abah Karim pun lanjut ngobrol berbicara dengan mereka berdua. Dan tepat jam 3 malam, Toto dan Noeng disuruh istirahat. Karena besok sore, Abah Karim akan mengantar mereka berdua naik ke Gunung Walet, menuju ke goa tersembunyi tempat ritual pesugihan akan dilakukan. Noeng dan Toto pamitan, bergegas masuk ke dalam kamar, meninggalkan Abah Karim yang duduk sendiri tersenyum penuh arti. Esoknya, hari Kamis, terlihat Abah Karim begitu sibuk menyiapkan sesaji untuk keperluan ritual di goa Gunung Walet. Terlihat berbagai jenis sesaji disediakan oleh Abah Karim. Tentunya yang membeli waktu itu adalah si Ujang yang dulu mengantar Toto dan Noeng ke rumah Abah Karim. Sesaji itu terdiri dari berbagai jenis buah-buahan, kembang, umbo rampe, dupa, kemenyan, dan 2 ekor ayam hidup. Melihat 2 ekor ayam hidup yang sudah diikat oleh Abah Karim, Toto pun bertanya, "Abah, itu ayam hidup buat apa, Bah?" "Ya ini bagian dari ritual nanti." Maksudnya buat sesaji, Bah?" "Iya, ayam hidup ini buat sesaji." Namun yang membuat Toto heran, yang satu ayam betina, yang satu lagi ayam kecil, masih anakan. Tapi Toto nggak terlalu peduli lah. Akhirnya sekitar jam 5 sore, Toto, Noeng, Abah Karim beserta dengan si Ujang langsung berangkat bersama-sama menuju ke Gunung Walet. Ujang berjalan paling depan sebagai penunjuk arah, karena memang hanya warga setempatlah yang tahu keberadaan goa tersembunyi itu. Ujang menebas-nebaskan golok karena jalanan yang mereka berempat lalui itu ditumbuhi semak belukar, bukan jalan setapak, seolah memang sengaja membuat jalan baru yang menuju ke goa langsung. Itu sebagai bukti kalau memang goa itu jarang dijamah manusia. Jalanannya begitu terjal. Perjalanan pun memakan waktu begitu lama. Terlebih Noeng dan Toto yang bertubuh tambun begitu kelelahan sampai beberapa kali meminta Abah Karim untuk beristirahat. Singkatnya, hari sudah begitu gelap, tapi mereka belum juga sampai. Abah Karim sudah mulai berdecak kesal. "Dasar kalian, badan aja gede, dikasih jalan segini aja udah kerepotan. Masa kalah sama Aki?" "Ya maklum atuh Ki, kita berdua ini kan badannya gendut Ki. Disuruh naik gunung ya mati Ki.
Istirahat dulu laki. Istirahat dulu. Aduh, ya sudah. Jang, istirahat sebentar. Berapa lama lagi, Jang? Udah deket, Ki. Paling tinggal berapa meter lagi ke sana, Ki? Sambil menuju ke arah atas. Di balik pepohonan-pepohonan yang begitu lebat. Abah Karim pun akhirnya memutuskan istirahat terlebih dulu. Setelah cukup lama melepas lelah, Abah Karim dan si Ujang melanjutkan kembali perjalanan, diikuti Toto dan Noeng di belakang. Nah, akhirnya kita sampai, ucap Abah Karim. Toto dan Noeng saling tatap. Loh, udah sampai, Ki? Udah, kita sudah sampai. Lah, mana goanya, Ki? Abah Karim hanya tersenyum. Sudah Abah bilang, goa itu tersembunyi. Ada di balik pohon-pohon dan rerumputan. Sebelah sana. Jang, cepat, kita langsung ke goa saja. Iya, Bah. Ujang pun menurut. Toto dan Noeng hanya kebingungan. Mereka menerobos rumpun-rumpun, alang-alang, pepohonan. Dan betulah, selepas keluar dari area pepohonan itu, di bagian atas terlihat sebuah celah batu yang paling lebarnya hanya seukuran badan mereka. Nah, di sana itulah goa tempat kita ritual nanti. Goa itulah istana penguasa Gunung Walet ini. Hawanya saja dari kejauhan sudah terasa begitu menyeramkan. Gak kebayang suasana di dalam gua seperti apa. Ikuti Abah. Iya, Bah. Mereka berdua mengikuti Abah Karim. Lalu tepat setelah tiba di depan celah goa, pintu goa yang begitu sempit, Abah Karim menyuruh mereka bertiga untuk duduk di belakang, jangan mendahului langkah Abah Karim. Jang, ambilin dupa, Jang. Ujang menurut. 3 batang dupa diserahkan ke Abah Karim. Lalu Abah Karim membakar 3 dupa itu, langsung ditancapkan di atas tanah. Duduk, semuanya duduk. Abah Karim duduk bersila diikuti mereka bertiga. Dan Abah Karim pun mulai melakukan ritual di depan mulut gua. Di situ Abah Karim melakukan ritual, meminta izin kepada si penguasa goa untuk masuk ke dalam. Hampir lama ritual yang dilakukan Abah Karim. Selepas selesai, Abah Karim berkata, "Di sini tak sembarangan orang bisa masuk tanpa seizin penguasa goa. Bisa-bisa nanti kita hilang dan celaka." Waduh, Bah, gak apa-apa gitu, Bah. Kalau kita ritual di dalam, tenang saja. Kita sudah dapat izin dari Raja Dedemit di goa ini. Ikuti saja Abah. Baik, Bah. Si Ujang lantas membakar obor yang memang mereka bawa dari rumah. Dengan penerangan obor, Ujang, Toto dan Noeng mengikuti Abah Karim di belakang. Berjalan begitu pelan. Begitu masuk ke dalam mulut gua, ternyata mereka harus turun. Jadi pintu masuk, blek, turun sedikit. Begitu masuk, hawa menakutkan langsung menerpa tubuh mereka semua. Noeng dan Toto sampai menggigil mendekat ke arah Abah Karim, pelingak-pelinguk menatap sekitar ruangan gua yang ternyata di dalam goa begitu lebar dan luas. Bah, ritualnya di sini, Bah? Bukan di sini. Kita harus masuk lebih dalam di goa ini. Ya, yang benar, Bah. Ya benar. Sudah, ikuti Abah saja. Mereka terus mengikuti Abah Karim masuk ke dalam goa. Semakin dalam, hawa terasa begitu dingin. Makin dalam lagi berubah terasa panas.
aliran oksigen agak kurang di dalam goa itu. Membuat napas pun terasa begitu berat. Namun aneh, si Abah Karim ini bersikap biasa-biasa saja. Edan nih aki-aki, pengap gini tapi kok nyantai, pikiran Toto. Sampai tibalah mereka di ujung goa Gunung Walet. Di ujung goa Gunung Walet itulah tempat ritual sesungguhnya. Tempat di mana nanti Toto akan melakukan kontrak perjanjian dengan Raja Siluman, penguasa dan penghuni goa Gunung Walet. Di situ Abah Karim menyuruh Ujang menggelar semua sesaji yang mereka bawa, ditata sedemikian rupa. Di mana-mana yang namanya goa pasti dihuni oleh kelelawar. Tapi aneh, di goa itu tak ada seekor pun kelelawar. Bersih, seperti dijaga dan diurus. Yang padahal goa itu tersembunyi dan jarang dijamah manusia. Lantai goa seperti yang selalu dibersihkan. Noeng dan Toto sampai keheranan. Kang, gak usah aneh. Namanya juga goa siluman. Ya pasti beda sama goa lain, bisik si Ujang. Sudah. Semuanya jangan ada yang bicara. Aki akan memulai ritual pembukaan. Mulailah Abah Karim pun melakukan ritual. Kemenyan dan dupa dibakar bersamaan. Selepas hampir 15 menit lamanya Abah Karim membuka ritual itu, dia berbalik ke Toto. Jang Toto, Ujang duduk di sini menunggu si penguasa goa menemui Ujang. Dan Jang Noeng nanti ikut dulu sama Aki. Jang Noeng tempat duduknya di paling belakang, di dekat ceruk gua. Iya bah. Eng, awas Eng, jangan keluar Eng, ucap Toto. Toto nggak mau sendiri dalam goa. Noeng pun tersenyum mengangguk saja. Lantas meninggalkan Toto sendiri duduk sila menghadap sesaji. Noeng yang mengikuti Abah Karim di belakang. Noeng bertanya, "Bah, tempat saya di mana, Bah?" "Shh, jangan berisik. Kamu ikut Abah nunggu di luar goa. Pura-pura saja nanti kamu duduk, biar si Toto nggak ketakutan." Noeng tersenyum menyeringai, karena memang itu yang dia inginkan. Singkat cerita, Noeng dan Abah Karim beserta Ujang pun keluar dari goa Gunung Walet. Menunggu di luar di pintu masuk goa. Mereka bertiga seperti yang sedang camping, duduk ngerokok, nyeduh kopi. Sedangkan Toto di dalam sedang menghadapi berbagai cobaan, menghadapi berbagai godaan dari para siluman penghuni goa yang menguji keteguhan hatinya Toto. Di dalam goa, sepeninggalan Abah Karim dan Noeng beserta Ujang, Toto mulai duduk bersila. Dia merasa tenang karena yakin si Noeng tak jauh di belakang, ikut menunggu pula menemani dirinya. Toto pun mulai duduk sila, memfokuskan pikiran dan hatinya. Dia terus meminta kepada penguasa goa untuk datang menemui dirinya. Awalnya tak ada hal apapun yang terjadi di dalam goa Gunung Walet. Namun makin lama, hawa yang tadinya panas berubah dingin. Dinginnya seperti Toto sewaktu dimandikan Abah Karim. Tak sampai di situ saja. Aroma-aroma aneh yang begitu asing di hidung Toto mulai tercium. Lalu Toto mendengar suara decitan kelelawar yang merangsak masuk dari belakang. Sedangkan di luar, Noeng pun menggigil ketakutan sampai memeluk lengan Abah Karim. Karena entah dari mana muncul ribuan kelelawar berputar-putar di atas goa, yang langsung turun merangsak masuk berlomba-lomba masuk ke dalam goa Gunung Walet.
Bah, itu apa, Bah? Itu kelelawar. Masa kamu tak tahu? Tapi, Bah, sudahlah. Sebenarnya, kelelawar-kelelawar itu adalah jelmaan makhluk-makhluk halus penghuni goa ini. Kau lihat, ada kelelawar yang paling besar di antara mereka. Itulah yang akan memberikan pesugihan kepada si Toto kawanmu. Ternyata tak kira pesugihannya siluman walet, karena gunungnya kan gunung walet. Tapi ternyata pesugihan kelelawar, siluman kelelawar. Di dalam, Toto mulai disambar ribuan kelelawar. Sampai-sampai terasa perih sekujur kulit tubuhnya. Terkena cakaran dan sambaran kelelawar yang begitu banyak. Toto sudah ingin membatalkan ritualnya. Mau lari keluar goa. Tapi apa daya, tubuhnya terkunci tak bisa bergerak sama sekali. Toto menangis sampai meneteskan air mata. Rasa perih seperti diiris-iris pisau. Kelelawar itu mengerubuti tubuh Toto. Toto seperti jadi santapan para kelelawar liar penghuni goa. Namun, di tengah Toto yang dikerumuti ribuan kelelawar itu, tetesan air mata terus mengalir. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang menggema. Selepas tawa terdengar menggema dalam goa, ribuan kelelawar itu pun sirna pergi menjauhi Toto, meninggalkan suara gema decitan suara. Suara tawa terus terdengar menggelegar, membuat jiwa Toto hampir keluar. Namun, selepas tawa berhenti terdengarlah suara kepakan sayap di dalam goa yang menghembuskan angin cukup kencang. Yang anehnya, ketika tubuh Toto terkena hembusan angin itu, rasa perih di badannya hilang. Tubuh mulai bisa kembali digerakkan. Di tengah Toto yang merasa heran dengan apa yang dia rasakan, terdengar benda jatuh tepat di hadapan Toto. Dan ketika Toto menoleh, dia terbelalak. Nyawa hampir keluar dari tubuhnya. Saking takut dan tak percaya melihat sosok kelelawar seukuran manusia berdiri di depan Toto dengan mata yang begitu merah tajam menatap ke arah Toto. 2 ekor ayam pun seperti meronta-ronta ketakutan, tak berhenti berkotek. Toto ingin mundur, tapi tubuhnya langsung lemas seketika. Ingin menutup mata, tapi kelopak mata seperti yang terkunci tak bisa bergerak sama sekali. Kelelawar itu perlahan berubah wujudnya menjadi seorang laki-laki dengan kulit yang begitu hitam legam. Hanya mata merahnya yang terlihat. Kulit si makhluk di hadapan Toto menyatu dengan kegelapan goa. Makhluk itu pun mulai berbicara. Yang intinya, makhluk itu menawarkan membantu membuat Toto menjadi orang kaya raya. Akan memberikan harta dengan syarat tumbal nyawa bayi manusia. Aneh, yang awalnya Toto merasa takut, selepas berbicara dengan makhluk yang ada di hadapannya, malah timbul rasa hormat. Merasa nyaman. Ya itulah, iblis ketemu setan ya pasti langsung connect dong. Karena hakikatnya Toto ini adalah setan dari golongan manusia. Menjadi setan dengan perbuatannya yang menyekutukan Tuhan. Intinya, Toto pun setuju dengan perjanjian yang dibuat malam itu, di mana Toto nantinya harus menumbalkan 7 orang bayi laki-laki yang bertahap setiap tahun. Jadi tumbal 7 bayi ini gak langsung dalam 1 tahun itu. Tahun pertama anaknya Toto yang akan ditumbalkan. Tahun kedua, ketiga, dan seterusnya Toto diharuskan mencari bayi laki-laki
untuk dijadikan tumbal persembahan ke raja kelelawar yang duduk di hadapannya. Selepas perjanjian terjadi, kontrak batin ditandatangani, Raja Kalong yang di hadapannya itu menyuruh Toto memakan ayam yang ada di antara sesaji. Toto disuruh milih salah satu. Toto menoleh ke arah ayam. Dia pikir makan ayam yang gede gak mungkin habis. Terlebih kan ayam hidup. Dia ambil tuh ayam yang masih anak-anak. Yang anakan tuh, dia ambil. Si sosok Raja Kalong di hadapannya tertawa. Makan, makanlah. Toto pun menurut. Dia langsung menggigit leher si anak ayam. Ketika digigit oleh giginya, dan ayam langsung masuk ke mulut Toto, dan sosok Raja Kalong menyuruh Toto menyeruput habis darah ayam. Anehnya, ketika ayam masuk, awalnya terasa anyir, malah terasa begitu manis. Toto dengan senang hati menggerogoti si leher ayam sampai habis disedot. Namun ketika menyedot darah ayam itu, samar-samar si Toto mendengar suara jeritan bayi. Selepas itu, si Raja Kalong tertawa kembali, menyuruh Toto menghabiskan anak ayam itu sampai bulu-bulunya pun Toto telan. Begitu menjijikan. Kuda lumping aja nggak gitu-gitu amat gitu. Ini anak ayam habis ditelan sama Toto. Selepas itu perjanjian pun selesai. Sosok Raja Kalong kembali menghilang. Wujudnya berubah menjadi seekor kelelawar besar, terbang diikuti ribuan kelelawar yang entah muncul dari mana keluar dari dalam gua. Selepas itu, Toto pun mulai bisa bernapas lega. Akhirnya ritual selesai. Lalu tak lama terdengar gema suara langkah kaki yang masuk ke dalam. Terdengarlah suara Noeng, Abah Karim dan Ujang memanggil-manggil Toto. Toto pun menyahuti panggilan mereka. Abah Karim mendekat. Dia tersenyum senang karena Toto sudah berhasil menjalin kontrak perjanjian dengan Raja Kalong, penghuni Goa Gunung Walet. Singkat cerita, Toto pun dibawa keluar dipapah oleh Ujang dan Noeng. Begitu keluar dari goa, kaget si Toto, udah terang ternyata. Perasaan hanya berapa jam saja semalam ketika bertemu Raja Kalong. Tapi ketika keluar goa, udah pagi. Mereka berempat pun langsung mulai turun kembali ke perkampungan, balik ke rumah Abah Karim. Setibanya di rumah Abah Karim, Toto dan Noeng, terkhususnya Toto yang memang Toto lah yang menjalin kontrak pesugihan, dinasehati oleh Abah Karim kalau nanti setibanya Toto pulang ke kampung halamannya ke rumah tempat tinggalnya, setiap malam Jumat si Toto harus menyediakan sesaji. Seperti sesaji yang digelar di dalam Goa Gunung Walet ketika melakukan ritual pesugihan. Dan itu menjadi kewajiban Toto. Lalu Toto bertanya, "Mbah, lantas hasil dari perjanjian ini apa, Mbah? Ini saya belum dapat apa-apa." Nanti pun akan berdatangan seperti sungai mengalir. Sedikitnya seperti hujan, banyaknya seperti air di lautan. Itulah gambaran harta kekayaan yang akan datang kepadamu. Kau akan jadi magnet rejeki, magnet harta, magnet uang. Uang akan berdatangan dari berbagai penjuru dengan bantuan Raja Kalong yang sudah menjadi sesembahanmu. Toto pun paham. Lantas, setelah beristirahat beberapa jam, selepas duhur, Toto dan Noeng pun
pamitan pulang. Diantar oleh Ujang sampai ke tempat parkir mobil mereka. Toto langsung menghubungi Nani, istrinya, mengabarkan kalau siang itu dia akan kembali pulang dan berjanji esok pagi sudah sampai kembali di rumah. Nani tentunya begitu senang mendengar kabar kalau suaminya mau pulang. Memang di sini agak aneh nih. Waktu berangkat kan hari Senin, itu Rebo baru sampai. Tapi ketika pulang, terasa begitu cepat. Tak selama waktu awal pertama berangkat ke Abah Karim. Nah, malam Sabtu itu, Toto sedang di perjalanan pulang kembali ke rumahnya. Sedangkan di rumah di kediaman Nani selepas maghrib, begitu kerepotan menenangkan anak bayinya yang tiada henti menangis sedari tadi. Gilang, anak Nani dan Toto, anak pertama mereka, begitu rewel. Sudah diberi susu tetap menangis. Terus digendong oleh Nani, masih menangis pula. Nani begitu heran apa yang menimpa anaknya. Padahal tak ada gejala apapun, tubuhnya normal, suhu badannya normal pula. Tapi si bayi tak berhenti menangis. Gilang yang baru berusia beberapa minggu terus ditenangkan oleh Nani, dibawa masuk ke dalam kamar. Barulah sekitar jam 9 si Gilang ini berhenti menangis dan langsung tertidur begitu lelap. Nani pun mulai tenang melihat anaknya sudah tidur seperti itu. Lalu Nani keluar kamar, mengunci dan menutup pintu beserta jendela. Gordeng ditutup rapat pula. Lantas lampu pun satu persatu mulai Nani matikan, menyisakan lampu kamar dan lampu di depan rumah saja. Nani mulai tertidur begitu lelap. Namun, tengah malam, Nani terbangun. Ada yang mengetuk-ngetuk kaca jendela kamar. Loh, Kang Toto, apa dah pulang? Pikir Nani. Karena melihat sekelebatan orang di balik jendela berjalan ke arah depan. Nani pun kan keluar kamar, bermaksud menuju ke pintu depan. Karena yakin yang tadi itu Toto suaminya sudah pulang. Kok cepet banget sih? Kang Toto, Kang, teriak Nani sambil meraba mencari saklar lampu. Lampu dinyalakan. Kang Toto, gak ada jawaban. Lantas Nani menuju pintu. Pintu dia buka. Ketika pintu dia buka, wush! Seekor kelelawar langsung menyambar, hampir mengenai kening Nani, masuk ke dalam, berputar-putar terbang di ruang tamu. Kelelawarnya kelelawar biasa, hanya sebesar kepalan tangan. Astagfirullahaladzim. Kalong. Nani pun nyari-nyari sapu, bermaksud mengusir kelelawar agar keluar kembali ke depan. Namun diusir beberapa kali, disabet-sabet sama sapu. Tuh kelelawar bukannya pergi, malah asik terus terbang, lalu melesat menuju kamar anaknya. Nani lari dong ke dalam. Begitu masuk ke kamar, Nani teriak karena si kelelawar menyambar tepat ke arah kepala Gilang, membuat Gilang kembali bangun dan menangis. Nani pun menerjang ke arah sang anak. Dia pangku, dia lihat. Untungnya tak ada luka apapun di kening Gilang. Tetapi selepas menyambar kepala Gilang, kelelawar itu terbang keluar kamar dan langsung ke halaman depan, langsung menghilang. Nani berusaha menenangkan kembali sang anak sambil mengutuk-ngutuk si kelelawar. Hampir setengah jam, barulah Gilang kembali tenang. Lalu Nani tidurkan lagi di atas ranjang. Nani keluar bermaksud untuk menutup pintu. Begitu sampai di ruang tamu,
Nani mendengar suara puluhan kelelawar di halaman depan rumahnya. Astagfirullahaladzim. Oh, banyak sekali kelelawar. Nani kira memang waktu itu kan lagi musim buah mangga. Mungkin tuh kelelawar lagi nyamber-nyamberin mangga di depan rumah. Penasaran, Nani pun keluar. Begitu keluar dari rumah sampai di halaman, pandangannya langsung tertuju ke pohon mangga. Nani langsung terdiam kaku melihat seekor kelelawar duduk di dahan pohon mangga seperti manusia. Kalong, ucap Nani terbata-bata. Dia gemetar ketakutan. Terlebih ketika kepala si kelelawar yang besarnya sebesar kepala anjing, bahkan lebih cenderung mirip kepala serigala, menatap dan menoleh ke arah Nani. Matanya yang merah begitu tajam, begitu melotot menatap lekat ke Nani. Pelan-pelan Nani pun beringsut mundur ke belakang. Kelelawar itu mulai bergerak, berdiri, lantas dalam sekejap terbang menyambar ke arah Nani. Tepat si kaki kelelawar mengenai kepala Nani. Nani terjungkal jatuh. Kepalanya membentur kusen pintu. Nani pun sudah tak ingat apa-apa lagi. Lalu keesokan paginya Nani terbangun. Namun alangkah kagetnya dia. Nani terbangun sudah berada tepat di samping Gilang, anak bayinya. Nani kebingungan. Seingat dia disambar kelelawar pingsan di depan rumah. Buru-burulah Nani keluar. Aneh, lampu semua masih mati. Pintu depan pun terkunci. Ya Allah, apa yang semalam mimpi? Sepertinya itu semua memang mimpi, pikir Nani. Karena pintu terkunci rapat. Seingat dia kan semalam dibuka. Nani pun mulai membuka gordeng-gordeng jendela. Kembali masuk ke kamar, anaknya terlihat tidur begitu tenang. Nani pun ingat hari itu suaminya pulang. Buru-burulah Nani beberes di dalam rumah. Selepas beberes, selesai jam 7:30, Nani pun mulai masak, menyediakan makanan untuk menyambut sang suami yang akan pulang. Semua aktivitas di rumah sudah selesai Nani lakukan. Masakan sudah matang, ditata sedemikian rupa di atas meja. Begitu menoleh ke arah jam dinding, sudah tepat jam 10. Nani berniat ke kamar untuk membangunkan Gilang. Namun terdengar suara mobil masuk halaman. Wajah Nani pun cerah. Nih suaminya pulang nih. Langsung membukakan pintu. Betul lah, Toto turun dari mobil, sedangkan Noeng langsung pamitan, buru-buru kembali ke rumah si Noeng. Yang memang, walau tinggal satu desa, mereka berbeda RT, agak berjauhan dari tempat tinggalnya Toto. Toto pun langsung dipeluk oleh Nani. Bau? Ya iyalah, akan belum mandi. Si Gilang mana? Lagi tidur, Semalam kan dia nangis terus. Jam 2 baru tertidur lelap. Ya sudah, mau mandi dulu, ucap si Toto. Yang langsung masuk menuju kamar mandi. Diikuti Nani mengambil handuk untuk sang suami. Suaminya Toto masuk ke dalam kamar mandi. Mau langsung makan? Iya, akang teh lapar. Belum sempat makan tadi di jalan. Ya sudah, Neng siapin semua, ucap Nani. Yang langsung ke meja makan, nyiapin piring, nasi dari Magicom dia keluarkan. Lantas selepas semuanya siap, Nani pun kembali menuju ke kamar. Aneh, kok si Gilang dari tadi pagi gak bangun-bangun. Begitu masuk ke dalam kamar, mendekat ke arah Gilang anaknya, Nani langsung teriak menyebutkan nama Gilang, teriak memanggil Toto sang suami. Toto yang sedang mandi pun begitu kaget, buru-buru ambil handuk dia kenakan, pintu dia buka, lari menuju kamar. Nani tak henti-hentinya menangis begitu Toto masuk ke dalam. Nani
menangis terisak-isak sambil memeluk Gilang anak mereka. Toto terdiam kaku, mukanya langsung pucat seketika ketika melihat Gilang anaknya. Dalam dekapan Nani, pandangan Toto tertuju ke batang leher Gilang, di mana dalam pandangannya batang leher Gilang seperti bekas digerogoti gigi-gigi tajam. Toto langsung jatuh terduduk lemas, menyandar di dinding kamar, menatap sendu ke arah jenazah bayinya. Gilang, si Gilang. Toto nggak merespon sama sekali. Sampai akhirnya Toto mulai bisa menguasai emosinya. Berjalan dengan tangan dan kaki yang gemetar mendekat ke arah Nani. Toto peluk Nani dan Gilang anak bayinya yang masih dalam dekapan. Di situ pun Toto menangis, muncul rasa penyesalan dalam hati. Namun hal aneh terjadi ketika Toto menoleh kembali ke arah leher sang anak. Luka gerogotan gigi tajam itu menghilang. Dia pun berusaha menenangkan Nani. Lalu selepas bisa mengendalikan situasi, Toto pun keluar dari rumah, langsung menuju ke rumah tetangga terdekat, meminta tolong mereka untuk mengurus Gilang, anak pertamanya yang sudah meninggal dunia. Akhirnya jenazah Gilang pun diurus dan dikebumikan. Dikuburkan bukan di pemakaman umum, tapi jenazah Gilang dikuburkan di belakang rumah mereka. Singkat cerita, pasca kematian Gilang, Nani seperti orang linglung. Ditanya kadang gak nyambung, lebih banyak mengurung diri dalam kamar. Bahkan sesekali Toto mendengar istrinya menangis tiba-tiba. Toto sendiri pun kebingungan. Dia tak menyangka secepat itu anaknya diambil. Dia yakin Gilang memang jadi tumbal Raja Kalong dari Goa Gunung Walet. Toto bingung. Anaknya sudah mati, tapi harta yang dijanjikan belum kunjung pula datang. Sampai akhirnya di hari keempat kematian Gilang, Noeng pun datang. Kedatangannya selain berniat melayat, Noeng pun meminta maaf. Kalau saja dia dulu tak mengajak Toto, mungkin Gilang masih hidup. Tapi Toto tak menyalahkan Noeng, karena memang dialah yang bersedia melakukan pesugihan dan ritual di Banten sana. Sampai akhirnya Toto pun mulai mengikhlaskan kepergian Gilang. Namun Noeng waktu itu mengingatkan Toto, kalau malam Jumat nanti Toto harus mulai sesaji. Karena mungkin selepasnya sajen itulah harta kekayaan yang sempat dijanjikan akan diberikan. Toto pun tersadar. Lantas dia minta bantuan Noeng untuk membeli keperluan sesaji untuk malam Jumat nanti. Noeng pun setuju. Dia belikan sesaji sesuai perintah Abah Karim, diserahkan ke si Toto. Noeng pun pamitan pulang sore itu. Lalu malam Jumatnya Toto pun mulai menggelar sesaji tanpa sepengetahuan Nani. Ketika sedang menyiapkan sesaji malam hari itu, Toto yang bakar kemenyan lalu duduk sila sambil memanggil dan meminta Raja Kalong datang hadir memberikan harta kekayaan kepada Toto. Saat itu pula Toto mendengar suara tangisan Nani, istrinya. Toto pun buru-buru keluar menutup kembali pintu kamar, menuju ke kamar tidur utama. Neng. Tapi begitu masuk, Nani tak ada. Sedangkan tangisannya semakin kencang dan begitu memilukan. Tersadarlah Toto, sumber tangisan itu dari belakang rumah mereka. Toto pun buru-buru lari keluar. Betullah terlihat Nani yang menangis di samping pusara anak mereka. Toto mendekat.
mengajak Nani untuk masuk ke dalam. Tapi Nani tak mau. Dia meronta. Dia ingin menemani anaknya tidur. Bahkan Nani sampai membawa selimut. Nani sudah seperti orang gila pasca kematian anak mereka. Toto tak bisa berbuat apa-apa. Semalaman itu, Toto pun bergadang di belakang rumah menemani Nani yang ingin tidur di samping pusara anaknya. Itu kuburan diselimutin sama Nani. Dia bilang anaknya kedinginan. Nah, di hari ke-8 pasca kematian Gilang, selepas beberapa hari lalu, si Toto nyesajen sesuai perintah Abah Karim. Datang orang bertamu ke rumah. Orang itu ternyata berniat mau menjual kayu di kebunnya. Kebunnya cukup luas, hampir setengah hektar. Ditumbuhi berbagai kayu seperti kayu carui, albasi, mahoni, dan yang lainnya. Namun Toto bingung, dia nggak punya duit. Anehnya, tuh yang mau jual kayu bilang, "Kang Toto, saya mah percaya sama Kang Toto. Sok kayu mah ditebang saja dulu, dijual dulu. Masalah bayar mah nanti saja kalau Kang Toto sudah punya uang." Gak percaya si Toto tuh. Mendengar ucapan orang yang jual kayu ke rumahnya itu. "Ya, yakin Pak?" Yakin atuh Jang Toto. Sok baiklah. Kayu mah tinggal dijual, tinggal ditebang. Uangnya mah nanti saja nggak apa-apa. Toh saya pun lagi nggak butuh duit, ucap si pemilik kayu. Toto pun setuju dan langsung berjabat tangan. Lalu keesokan harinya, Toto pun menghubungi mantan-mantan anak buahnya untuk memulai menebang kayu. Belum selesai kayu ditebang, masih ada di kebun, yang mau beli kayu sudah datang menghubungi Toto. Toto sampai heran, kok semua ini begitu dipermudah. Toto nyaris nggak ngeluarin modal sama sekali. Dan keuntungan dari penjualan kayu waktu itu luar biasa. Karena saat itu harga kayu sedang melambung tinggi. Sedangkan si petani yang menjual kayu ke Toto, itu harga tak minta mahal. Harga seperti biasa zaman dulu. Keuntungan Toto sampai puluhan juta dari satu tebangan lahan saja. Selepas mendapat keuntungan dari penjualan kayu waktu itu, masih di bulan yang sama, si Noeng pun datang meminta tolong kepada Toto untuk melunasi hutangnya yang dulu uangnya digunakan buat modal ke Banten. Toto pun setuju dan tersenyum sambil langsung memberikan uang untuk melunasi hutangnya si Noeng. Baru aja selesai bayar hutang si Noeng, gak lama datang lagi yang jual kayu. Toto yakin itu semua pasti atas bantuan Raja Kalong yang sudah mengikat perjanjian. Dan mulai saat itu pula, orderan kayu baik yang menjual ataupun yang meminta kayu kepada Toto begitu banyak sampai Toto kewalahan. Toto pun meminta bantuan Noeng untuk terlibat lagi seperti dulu. Dengan senang hati, Noeng pun ikut lagi usaha bersama Toto, walau posisi Noeng jadi anak buahnya Toto. Dalam 1 tahun, di tahun pertama, pabrik penggergajian kayu yang dulu bangkrut, Toto beli lagi. Mulai aktif kembali, setiap hari sibuk dengan berbagai pesanan. Sampai pesanan-pesanan kayu berdatangan dari luar pulau juga. Begitu hebatlah Toto ini. Nani istrinya sudah kembali pulih, kembali menikmati hidup, bergelimang harta. Di tahun pertama saja, dari keuntungan perusahaan kayu miliknya, Toto itu sampai beli 2 unit mobil.
Yang satu mobil keluarga, yang satu unit lagi mobil untuk muat kayu. Noeng pun kecipratan. Dia mulai bisa kembali hidup normal beserta keluarganya, walau tak sekaya Toto sahabatnya. Noeng sadar karena Toto lah yang sudah berkorban. Noeng hanya ikut senang dengan keberhasilan Toto sahabatnya itu. Sedangkan Noeng diminta oleh Toto agar tutup mulut rapat-rapat karena Noeng lah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia kesuksesan Toto. Singkat cerita, Toto mulai lena dengan berbagai kemudahan dalam usaha. Mulai lena dengan harta kekayaan yang dia miliki. Tiap malam Jumat Toto masih nyesaji seperti biasa. Namun di tahun kedua, Toto ini melupakan perjanjian tumbal 7 bayi. Nah, satu ketika Toto dan Nani istrinya pulang liburan dari Jogja. Ketika masuk daerah Cilacap, mobil yang dikendarai Toto langsung direm mendadak. Nani sampai kaget. Loh Kang, ada apa? Neng, tadi ada kelelawar besar nyambar mobil, ucap Toto. Kelelawar? Kelelawar apa Kang? Toto yang baru menyebutkan nama kelelawar langsung pucat. Dia teringat kepada Raja Kalong yang mengikat perjanjian dengan dirinya. Namun Toto belum sadar masalah tumbal. Ada apa ini? Apa mungkin itu Kalong dari Gunung Walet? Gak mungkin. Kan tiap malam Jumatnya sajen, pikir Toto. Toto pun melanjutkan perjalanan. Sampailah di rumah sekitar jam 10 malam. Mobil dimasukkan ke garasi. Nani bergegas masuk. Menuju kamar, tubuh sudah begitu kelelahan. Toto pun sama. Tanpa mandi terlebih dulu, langsung tertidur lelap di samping istrinya. Saat Toto yang terlelap tidur malam itu, Toto terbangun oleh ketukan pintu yang menggema dari ruang tamu. Namun ketika Toto terbangun, menoleh ke istrinya, Nani begitu lelap. Tak tega si Toto membangunkan sang istri. Buru-burulah Toto ini keluar. Ya sebentar, pintu masih diketuk. Ketika Toto buka, loh, Abah, ucap Toto. Ternyata yang bertamu tengah malam itu adalah Abah Karim, dukun yang dulu mengantar Toto dan Noeng ritual di Goa Kalong Gunung Walet. Abah dari mana? Abah sengaja mampir ke rumahmu. Tadi Abah dari rumah si Noeng. Oh, ya sudah bah, masuk dulu bah. Abah mau kopi bah? Ya sok. Buatkan Abah kopi hitam, ucap si Abah Karim. Tak pikir panjang, Toto yang memang masih agak ngantuk, dia pun langsung menuju ke dapur. Di dapur, Toto langsung menyeduh kopi. Kopi dia kocek. Lagi ngocek kopi. Tok, kopinya jangan terlalu manis. Astagfirullah. Abah Karim sudah ada di belakang Toto. Iya bah. Kopi pahit bah. Kopi pahit. Terpaksa Toto pun membuat kembali kopi baru. Kopi pun langsung dia seduh. Bah, loh, bah, cepet amat si Abah. Si Abah Karim udah nggak ada lagi. Kopi yang baru dia seduh tuh, dia kocek-kocek. Baru saja selesai ngocek kopi, kopi masih dalam genggaman tangan. Toto berbalik, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Keluarlah sosok Abah Karim. Abah? Abah Karim hanya menoleh dan tersenyum ke arah Toto. Toto pun lantas mengikuti Abah Karim. Begitu masuk ke pintu yang menuju ruang tamu, Abah Karim kan di depan. Toto pun menoleh ke belakang karena mendengar benda jatuh. Dia noleh ke belakang. Loh, Abah Karim keluar lagi dari kamar mandi. Toto kebingungan. Abah, ada apa Tok?
Loh, bukannya. Kamu teh kenapa? Mana kopinya? Ini bah. Ya sudah, kita ngobrol di ruang tamu. Toto masih diam, gak mengerti. Kopi langsung diambil Abah Karim. Abah Karim nyelonong ngelewatin Toto. Toto pun ngikuti di belakang. Mukanya masih bingung. Sampai tiba di ruang tamu, Abah Karim duduk. Toto yang memang bikin kopi 2 kan tadi. Yang satu dia simpan di depan dirinya. Duduk berhadapan dengan Abah Karim terhalang oleh meja. Bah, sok atuh bah, diminum kopinya, ucap Toto. Abah Karim hanya mengangguk saja. Lalu, Toto pun langsung mengambil kopi di hadapannya. Kopi dia seruput. Lantas mengambil sebatang rokok, dia nyalakan. Langsung dia hirup pelan-pelan. Bah, ada apa bah? Abah jauh-jauh dari Banten datang ke sini menemui saya. Abah Karim belum menjawab. Dia masih menunduk memegangi kopi yang belum kunjung pula diseruput. Bah, ada apa ya bah? Jangan bikin saya penasaran bah. Toto, kau harus ingat. Ini menginjak tahun kedua. Tahun kedua perjanjianmu dengan Raja Kalong. Toto pun tersentak. Raja Kalong bah? Raja Kalong bah? Iya, ini tahun kedua perjanjianmu dengan Raja Kalong. Kau harus ingat, tahun ini kau harus menyerahkan tumbal bayi manusia sesuai dengan perjanjian yang sudah kau setujui. Toto terdiam. Tangannya mulai gemetar. Bayi ya bah? Apa gak bisa ditukar bah? Tidak bisa. Tidak bisa ditukar. Harus tetap bayi. Tapi bah, bayi begitu susah bah. Bah, tolonglah bah. Tolong. Jangan harus bayi bah. Oh, orang dewasa saja bah. Karyawan saya atau siapa saja bah. Abah Karim hanya diam sambil kembali menundukkan kepala. Tolong bah, tolong bantu saya bah. Susah kalau saya harus mencari bayi. Ditambah saya tak tega bah. Saya masih ingat dengan Gilang anak saya bah. Abah Karim tetap dalam posisi yang sama, masih menundukkan kepala. Tidak bisa, harus bayi, ucap Abah Karim. Toto pun menjerit ketakutan. Karena ketika Abah Karim berkata seperti itu, wajah dari Abah Karim berubah menjadi wajah yang begitu menakutkan. Kepala manusia berubah menjadi kepala kelelawar. Lalu Abah Karim lantas berdiri. Wujudnya langsung berubah menjadi kelelawar. Kelelawar yang begitu besar, tak lain adalah Raja Kalong yang dia temui ketika di Goa Gunung Walet. Toto yang betul-betul ketakutan hampir terjungkal dari kursi yang sedang dia duduki ketika sosok Raja Kalong mendekat berjalan mendekat ke arah Toto sambil berkata, Kau yang akan jadi ganti, kau akan kubawa, kau akan mati. Toto pun langsung berteriak sekuat tenaga ketika jari-jari bercakar tajam mendekat ke arah wajahnya. Teriakan Toto langsung terdengar begitu kencang. Toto seketika langsung terbangun. Dengan napas tersengal-sengal, sadarlah Toto kalau apa yang dia alami tadi hanyalah sekedar mimpi. Nani pun ikut bangun pula. Ate kenapa sih teriak-teriak? Aduh, maaf Nan. Mimpi buruk. Mimpi buruk. Ya sudah, tidur lagi saja. Ini masih tengah malam, Menoleh ke jam, ternyata baru jam 1 malam. Toto pun langsung akhirnya tertidur kembali bersama Nani sang istri.
Toto tidur dalam pelukan Nani malam itu, sampai dia kembali bisa menutup mata. Pagi-pagi, Toto terbangun. Nani sudah tak ada di sampingnya. Terdengar suara Nani yang sedang memasak di dapur rumah mereka. Toto pun keluar. Namun keluar dari kamar, Toto menoleh ke ruang tamu. Toto pun terkejut. Dia melihat 2 gelas kopi masih tergeletak di atas meja. Pucat seketika wajah Toto. Karena 2 gelas kopi itu adalah 2 gelas kopi miliknya dan milik Abah Karim yang ada dalam mimpi. Toto pun lantas lari ke dapur memastikan 2 gelas kopi itu. Neng, kamu bikin kopi itu di ruang tamu? Bukan, A. Bukannya A yang bikin. Nah, ini bangun-bangun sudah ada gelas kopi di situ. Toto pun terdiam. Sadarlah dia. Semalam memang terjadi hal itu. Ingatlah dia, memang itu tahun kedua. Tahun di mana Toto harus menyetorkan tumbal bayi manusia. Seharian itu, Toto tak bisa fokus. Sampai akhirnya Toto memilih pergi menemui Noeng yang ditugaskan mengontrol para pekerja di pabrik pemotongan kayu. Setibanya di pabrik, Toto mengajak Noeng bicara berdua. Di situ, Toto ceritakan apa yang dia alami semalam. Noeng pun mengingatkan, "Tok, ini kan memang tahun kedua. Bukannya perjanjiannya 7 bayi. Tahun ini ya kamu harus setor tumbal." Namun Toto meminta tolong kepada Noeng agar membantu dirinya. Dia tak ingin menumbalkan bayi lagi. Dia masih dihantui oleh sang anak yang mati di tahun pertama, yang menjadi tumbal harta kekayaan yang waktu itu dia nikmati. "Eng, tolonglah Eng, kamu ini kawanku. Kau tahu aku seperti apa. Tak mungkin aku tega menumbalkan bayi orang lain. Ditambah harus nyari kemana? Tolong Eng, tolong bantu cari orang pinter yang bisa melepas perjanjianku dengan Raja Kalong Gunung Walet." Noeng pun hanya bisa menghela napas saja. "Tapi Tok, apa kau tahu resikonya? Kalaupun memang ada yang bisa membantu melepas perjanjianmu, semua yang kau miliki saat ini, pabrik, rumah, mobil, semua akan lenyap." Toto pun terdiam. "Tak apalah, tak apa aku hidup miskin. Tapi tolong, cari orang pintar yang bisa membantu melepaskanku dari perjanjian ini." Akhirnya selepas dirayu dan dipaksa oleh Toto, Noeng pun menyanggupi. Dia berjanji akan mencari orang pintar yang bersedia membantu melepaskan perjanjian pesugihan antara Toto dan Raja Kalong Gunung Walet sana. Singkat cerita, 1 bulan berlalu. Sudah beberapa orang didatangi oleh Noeng, namun tak seorang pun yang mampu dan sanggup melepaskan perjanjian Toto dengan si Raja Kalong. Karena perjanjian itu sudah mengikat jiwa. Dan Toto sudah menikmati hasil dari pesugihannya. Tak ada yang sanggup sama sekali. Sedangkan Toto, dalam 1 bulan itu pasca mimpi buruk, dia pagi, siang, malam selalu diteror oleh sosok-sosok kalong siluman. Bukan dalam mimpi, tapi di alam nyata. Sampai Nani pun sempat melihat rombongan kelelawar itu berputar di atap rumah. Tetangga aja sampai ada yang kaget pula. Bahkan di pagi hari, di bagian belakang rumah Nani dan Toto, entah sejak kapan, jadi sarang tempat istirahat kelelawar-kelelawar hutan. Toto, dalam 1 bulan itu pula, dia sudah seperti orang gila. Tak bisa tenang, pikirannya gelisah. Kemanapun dia pergi, baik di rumah ataupun di luar, selalu dihantui oleh sosok Raja Kalong. Seperti yang datang menagih janji tumbal nyawa bayi. Sampai akhirnya, satu ketika,
Noeng datang menemui Toto. Katanya, Noeng habis menemui seorang kiai dan menyatakan kesanggupannya membantu melepaskan Toto asal Toto berniat ingin taubat kembali ke jalan yang benar. Toto pun setuju. Saat itu malam hari selepas Isya, jam 8-an. Toto dan Noeng mengendarai mobilnya Toto langsung menuju ke kiai yang dimaksud oleh Noeng. Namun sayang, belum juga sampai ke rumah si kiai, di tengah perjalanan mobil yang mereka berdua kendarai kecelakaan. Kepalanya Toto membentur dashboard begitu kencang sampai mengeluarkan darah. Si Toto pingsan. Sedangkan Noeng tak lecet sama sekali. Lawang mereka cuma nabrak trotoar. Toto pun dilarikan ke rumah sakit. Si Toto koma. 3 hari 3 malam Toto dirawat di rumah sakit. Hari keempat si Toto siuman. Namun siumannya Toto, sadarnya Toto malah seperti orang linglung. Tatapan matanya begitu kosong, seolah yang tak bernyawa. Sampai Toto dibawa ke rumah, itu belum bisa diajak bicara. Noeng, Nani, sampai tak dikenali lagi oleh Toto. Bahkan yang lebih parah, semenjak Toto dibawa pulang selepas bangun koma dari rumah sakit, kelakuan Toto seperti orang gila. Sering tertawa-tawa sendiri, teriak-teriak gak jelas, ngamuk-ngamuk dalam rumah, sampai perabotan habis dibanting-banting oleh Toto. Tak sampai di situ saja. Musibah demi musibah berdatangan menimpa Toto pasca bangun koma di rumah sakit. Yang pertama terjadi, pabrik penggergajian kayu terbakar habis dalam 1 malam. Sedangkan Toto sendiri, di bulan kedua pasca kecelakaan, tingkah lakunya semakin menjadi-jadi, membuat para tetangga dan warga resah. Terlebih 1 malam, Toto yang lepas dari pengawasan Nani ditemukan dalam kondisi tak berbusana, lari-lari di perkampungan sambil teriak-teriak, ketawa-ketawa. Bahkan di dalam kegilaannya, Toto yang selalu tak mau berbusana, selalu mengaku sambil berjalan, "Aing Raja Kalong." Itu yang diucapkan Toto. Noeng yakin apa yang menimpa Toto adalah akibat dari Toto yang sudah lalai dan melanggar perjanjian kontrak jiwa dengan Raja Kalong dari Gunung Walet. Dan ketika Noeng dimintai tolong oleh Nani mencari orang pintar, karena Nani tidak tahu apa-apa, Noeng pun jujur menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Toto, yang membuat Toto harus dipasang di dalam kamar. Namun Noeng jujur waktu itu ketika cerita ke Akang. Dia sewaktu menceritakan penyebab Toto yang seperti itu, Noeng menyembunyikan rahasia. Rahasia sesungguhnya kalau dialah yang dulu pertama mengajak Toto ke Banten menebui Abah Karim. Mungkin Noeng ini takut dituntut oleh Nani atau apa. Namun yang jelas, Noeng hanya menjelaskan kepada Nani kalau Toto lupa memberikan tumbal bayi seperti di tahun pertama. Nani pun tak menyangka ternyata Gilang anaknya mati karena dijadikan tumbal oleh ayah kandungnya sendiri. Namun selepas Toto dan dipasung, harta semua sudah habis digunakan Nani untuk mengobati Toto. Namun Toto tak ada perubahan sama sekali. Sempat dirawat di sebuah tempat penampungan orang gila, seperti sebuah padepokan. Namun bukannya sembuh, malah Toto semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya, satu saat, Nani yang waktu itu sedang menanak nasi. Selepas masak, Nani memasak air, bermaksud mau memandikan suaminya yang terikat dalam pasungan. Namun,
Ketika Nani masuk ke kamar tempat pasungan sang suami, Nani terkejut. Rantai pasungan sudah tergeletak di atas lantai, sedangkan Toto tak ada di dalam. Nani pun kebingungan kemana perginya suaminya itu. Nani pun keluar, berteriak meminta tolong. Para tetangga berdatangan. Nani bertanya, apa ada yang melihat Toto suaminya? Namun semua orang, tak ada satupun yang melihat keberadaan Toto waktu itu. Sampai warga kampung pun membantu Nani mencari-cari Toto di pekampungan. Namun tetap Toto tidak ditemukan. Dan menurut cerita Kang Noeng, hingga saat ini pun sudah 5 tahun lebih, Toto tidak diketahui keberadaannya. Entah hidup, entah sudah mati. Yang jelas, hingga detik ini, Nani masih berharap mendapatkan kabar keberadaan Toto. Walaupun dalam hati kecilnya, Nani menyadari mungkin suaminya sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Nah, itulah kisah tentang seorang pelaku pesugihan yang lalai menyetorkan tumbal sampai akhirnya hidup menderita, jadi gila, bahkan tidak diketahui keberadaannya, entah hidup atau sudah tiada. Namun yang jelas, goa tempat pesugihan di Gunung Walet, Lebak Banten sana, keberadaannya masih betul-betul begitu misterius. Selama Akang mencari dan mengumpulkan data untuk dicocokkan dengan cerita pengalaman Kang Noeng, Akang hanya menemukan satu postingan saja tentang goa yang dimaksud. Dan memang menurut Kang Noeng, goa itulah yang dia ingat dulu dia datangi bersama Toto kawan.